dikupas nanti oleh narasumber pada pagi hari ini. Dan ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami untuk bisa bahas bisa melakukan kegiatan seperti ini. Baik, sebelum kita mulai kami perkenalkan narasumber yang sudah ada di Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin sudah Bapak Ibu pernah lihat atau pernah bertemu atau pernah membaca bukunya. Beliau adalah Profesor Andrei, ya. Beliau adalah peneliti naskah baik bahasa Indonesia maupun bahasa negara, ya. Nah, banyak sekali aktivitas beliau sebagai peneliti di berbagai negara. Juga ini yang terakhir yang kalau saya baca dari profil beliau tentunya ini tidak akan selesai sampai nanti ini akan berlangsung sangat banyaknya yang profil beliau ini. Antara lain beliau adalah peneliti alumni Indonesia dan negara, kemudian penghubung dan penasihat penasihat dan akademi seluruh program perizinan digital naskah yang mengancam punah, ya, dan dapat kebiasaan negara pusat pengajar naskah pengajar budaya naskah universitas Harvard, ya, dan ini UIN di Jakarta. Kemudian juga beliau sebagai freelance translator di bahasa dan kalau bisa di bawahnya beliau ini sangat luar biasa. Kemudian pembicara yang kedua, beliau adalah tokoh budaya, sesepuh bahasa. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Lalu Sajen Sastra SMA sebagai anggota Jakarta Ketua Paling menjadi Presiden. Saat ini kegiatan saya masih dosen jadi selama dari provinsi Jakarta. Kemudian pembicara kita yang paling muda adalah Bapak Muhammad Dr. Muhammad Dutri. Beliau adalah pengajar di Proyek Pengembang Masyarakat Islam Universitas Negeri Mataram. Dosen juga tidak sendiri, juga pegang aturan dalam kegiatan ini supaya kita efektif waktu kita untuk melakukan jalan ini. Pertama, untuk masing-masing narasumber akan menyampaikan materinya selama maksimal 30 menit, ya. Jadi untuk narasumber maksimal 1,5 jam. Kemudian nanti diskusinya 1 jam 10 menit, ya. Jadi kita akan berakhir nanti kegiatan ini pada 12.30. Baik, untuk pesan waktu kami sampaikan kepada Pak Dipa Dr. Dipa akan menyampaikan tentang hasanah sastra, sejarah, alur dan latar belakang sosial budaya. Untuk itu kita beri aplaus kepada Bapak Profesor Dipa. Kalau kita terjun di dunia naskah dan teks yang ada di naskah, kita kita mulai dulu dengan naskah sebagai benda, atau kita mulai dengan teks yang ada di naskah. Kedua-duanya sangat penting, ya. Kalau kita di kebudayaan tertentu, tentu saja barang-barang yang ada di budaya itu dianggap biasa. Dan kita perlu seseorang dari luar budaya kita sendiri untuk memahami ciri khasnya dan kebagusan dari benda-benda kita sendiri. Jadi saya coba untuk bikin sesuatu PowerPoint yang sederhana untuk memperlihatkan hal-hal yang ada di dalam pusaka. Itu kayunya memang banyak sekali macam-macam bahkan hias untuk mencantikkan satu mandiri. Kenapa itu dikelompok terjadi saya tidak tahu. Apakah memang ada di riset? Mungkin saya pertama-tama yang dalam kebudayaan kita dan hasanah kekayaan tradisi kita itu sebenarnya sangat kaya. Nah, salah satu produk budaya itu kan manuskrip. Di dalam di Pulau Lombok ini sangat kaya manuskrip yang kita miliki, dan Museum Negeri Nusa Tenggara Barat berusaha untuk menyampaikan ke halayak
kepada masyarakat bahwa kita punya nilai yang sangat fundamental, dan itu bisa menjadi arah masyarakat untuk menuju masyarakat yang ideal dari sisi nilai. Nah, nilai-nilai yang ada di dalam kekayaan budaya kita, khususnya di dalam manuskrip itu, coba kita sajikan, kita tampilkan sehingga masyarakat lebih banyak mengetahuinya, dan kita berharap ada ketahanan budaya yang dimiliki oleh masyarakat, minimal dari penyebaran informasi dulu, betapa kayanya, betapa beragamnya, betapa agungnya nilai-nilai kebudayaan kita, khususnya yang terdapat di dalam manuskrip, dan itu bisa menjadi rujukan kita dalam mengambil suatu keputusan. Nah, seharusnya memang keputusan-keputusan yang diambil tidak hanya oleh masyarakat, oleh pemimpin, itu harus mempertimbangkan kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan, kearifan lokal bahasa sekarang itu dalam mengambil suatu keputusan. Dan kita berharap mudah-mudahan publikasi sosialisasi yang dilakukan oleh museum ini memperkaya hasanah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Pulau Lombok atau suku Sasak. Ya, secara sistematis program yang dilakukan oleh Museum Negeri Nusa Tenggara Barat itu adalah mendidik masyarakat, karena visi misi museum itu kan menjadi jendela ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, kita ingin menyajikan itu agar masyarakat lebih kaya terhadap referensi kebudayaannya. Mungkin karena mereka tidak tahu, tidak ada yang menyampaikan, atau paparan terhadap nilai-nilai kebudayaan itu sangat sedikit yang mereka alami. Nah, kita berharap dengan kajian, kegiatan dilakukan museum, dan semua kegiatan yang ada di museum itu bisa menampilkan keunggulan nilai kebudayaan kita yang harusnya menjadi referensi kita dalam kita bertindak keseharian, dalam kita mendidik anak, atau bahkan seperti yang disampaikan oleh pemateri itu, dalam kita menjalankan amanah kita untuk menjadi seorang pejabat publik. Itu ada tata kramanya, ada standar berperilaku seperti yang disampaikan oleh pemateri Misajim tadi. Dalam Kota Ragama itu disampaikan standar seorang pemimpin itu ada berapa, dan mudah-mudahan itu menjadi rujukan bagi kita, dan ini adalah memperkaya hasanah kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Apa aja yang bisa dipakai kalau ada sesuatu yang lucu seperti pulau kecil ini. Jadi mungkin ada sesuatu sistem naskah yang dibikin itu harus lain dari kajian saja. Jadi seperti bukan lomba, sepertinya ada sesuatu di dalam naskah itu yang telah diberikan oleh para kita di dalam bentuk catatan, misalnya ada di bangku, kemudian ada di rokan dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu disampaikan ini juga disampaikan oleh bagaimana. Artinya masyarakat di Lombok sudah mengenal pemerintahannya dari dulu. Oh iya, jadi yang terkait dengan Kota Ragama, kalau kita lihat ini pada abad 17 ini masyarakat Lombok sudah mengetahui bentuk pemerintahan modern gitu ya. Jadi syarat-syaratnya jadi pemerintah bagaimana, syaratnya jadi masyarakat bagaimana, syaratnya menjadi kepala bagaimana. Itu lengkap. Nah, bagaimana pemerintah yang adil juga disampaikan di situ. Nah, tinggal sekarang ada enggak relevansinya dengan pemerintahan zaman sekarang ini. Nah, tapi di situ kan kita lihat bagaimana pemerintahan yang idealis di situ kan. Tidak boleh menempatkan orang yang serakah, tidak boleh menempatkan orang yang miskin yang nista, tidak boleh menempatkan orang yang kembar, itu kan, tidak boleh menempatkan perempuan katanya ini kan. Nah, ini lagi-lagi menjadi pelajaran kita sama. Perempuan ini dalam konteks apa dulu di situ kan? Nah, karena beberapa saat di belakangan ini ada juga regulasi-regulasi yang membatasi perempuan. Contoh misalnya pemilihan pengulu itu hanya lelaki dibilang, perdanya itu pemilih pengulu adalah seorang lelaki, tidak ada perempuan gitu ya. Ini perda masih hidup ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya untuk subak ya, orang-orang pemilihan pekasih dan lain sebagainya, itu lelaki. Nah, karena perempuan saat itu belum diberikan hak, dia merupakan harta benda seperti tanah lain sebagainya. Nah, ini sangat relevan. Nah, sekarang ini kan ada perubahannya.
dinamika yang sangat sosial masyarakat, sosial politik yang berkaitan dengan gender misalnya, yang berkaitan dengan emansipasi. Nah makanya perempuan-perempuan ini kan sekarang di samping kita juga sama-sama memperjuangkan mereka juga harus berjuang gitu kan. Sama-sama kita memperjuangkan harkat dan martabatnya. Karena kalau kita lihat dari legend-legend yang ada di Lombok ini misalnya seperti Raden Cupak gitu kan, cerita Cupak Gurantang itu. Dan di sini perempuan masih dibatasi ini oleh raksasa Limandaru. Jadi Gerantang ini berjuang bagaimana membebaskan perempuan. Nah, tadi disampaikan juga bagaimana misalnya Putri Mandalika ini kan antitese ya. Artinya begitu komplit ya Iya. disampaikan di. Ya, nah mudah-mudahan ya kita ambil yang baik-baiknya saja yang sesuai dengan konteks ya penyelenggaraan pembangunan bangsa dan negara. Satu, apa pesan yang ingin disampaikan untuk museum? Teruslah bekerja dan berbuat di dusun-dusun, di desa-desa, situs-situs, artefak-artefak, ya manuskrip-manuskrip itu masih berserakan di tengah masyarakat. Nah, caranya adalah sekarang turun ke lapangan, kerjasama dengan desa melakukan pameran-pameran benda-benda pusaka, manuskrip tua yang ada di situ, dan itu nanti akan bermunculan. Nah, sebelumnya mungkin tidak perlu kita paksakan mereka untuk menyerahkan ke sini, enggak. Nah sekarang kita berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar alokasi dana desa yang diberikan kepada desa supaya diarahkan oleh bupati, supaya dana-dana itu juga dipergunakan sekian persen untuk membuat museum desa. Maka kayalah NTB ini dengan museum-museum pada tingkat desa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.